Selain perguruan tinggi negeri atau PTN, salah satu institusi pendidikan yang juga menjadi incaran anak SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan mereka, yaitu perguruan tinggi kedinasan. Di mana sudah pernah Minka bahas sebelumnya ya, bahwa PTK ini berada langsung di bawah lembaga pemerintahan tertentu. Usut punya usut nih, ada beberapa yang simpang siur nih di masyarakat tentang PTK itu sendiri. Wah, apa tuh ya? Kira-kira yang beredar itu fakta atau mitos ya? Kalau kalian bingung pas milih paslon kemarin, di video ini kalian gak bakalan bingung yang mana yang fakta dan mitosnya. Karena akan Minka bahas tuntas keraguan kalian buat milih sekolah kedinasan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Akademi Taruna. Tempatnya informasi inspiratif dan edukatif untuk calon abdi negara di seluruh Indonesia. Kalau kamu mau jadi bagian dari abdi negara, kamu wajib tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share juga ya video ini buat ditonton pejuang taruna-taruni yang lain. Kalau kamu mau melanjutkan pendidikan tinggi di PTK, kamu dapat mempelajari bidang spesifik sesuai dengan lembaga pemerintahan PTK itu berada. Misalnya nih guys, kamu mau masuk Poltekkes, di mana nantinya Poltekkes tersebut akan menyediakan program studi yang berada di dalam bidang kesehatan juga. Begitupun dengan perguruan tinggi kedinasan yang lain. Sebelum lebih jauh, kamu simak dulu yuk mitos dan fakta yang beredar. Benar nggak sih perguruan tinggi kedinasan itu seperti rumor-rumor di masyarakat? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, save postingan ini, juga bantu share ya ke pejuang kedinasan yang lain. Karena ini tuh bermanfaat banget buat pejuang abdi negara di seluruh Indonesia. Mitos pertama, masuknya susah, terus harus punya orang dalam. Masuk sekolah kedinasan emang sih sulit banget, melebihi masuk PTN. Ibaratnya nih guys, kalau kamu mau masuk PTN, kamu hanya perlu maksimal dalam seleksi SBMPTN ujian mandiri. Sementara kalau kamu masuk sekolah kedinasan, kamu harus maksimal juga dalam bidang akademik yang mana meliputi TWK, TKP, TIU. Dan kamu wajib maksimal juga pada tes fisik hingga kesehatan dan bersaing dengan pejuang se-Indonesia. Makanya kadang-kadang suka banyak orang yang bilang, wah lulus PTK ya pasti harus punya orang dalam. Padahal faktanya nih, masuk PTK itu sangat ketat ya guys. Dan keterlibatan orang dalam itu nggak bener. Karena balik lagi, yang lolos ini pasti sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan calon siswa. Karena banyak juga kok yang backgroundnya keluarga yang bekerja di sektor pemerintahan ternyata nggak lolos. Jadi adanya masuk orang dalam itu cuma mitos ya guys. Kedua, masuk sekolah kedinasan pendidikannya penuh dengan syarat akan kekerasan. Wah, sakit ya guys kalau ditinju padahal nggak lagi salah apa-apa. Nah, berhubung pendidikan di PTK ini terlampau disiplin, seringkali hal ini muncul di benak masyarakat. Bahwa masuk PTK pasti horor, pasti banyak kekerasan di dalamnya. Senioritas, dari bullying sampai ke guling-guling. Waduh, kacau banget. Apa benar ini faktanya? Faktanya, nggak semua PTK ini seperti ini ya guys. Ada beberapa PTK yang memang berbasis militer dan semi-militer, seperti PDN, di mana kurikulum yang menekankan kedisiplinan, pembentukan fisik, dan karakter. Ya di mana mereka memang dipersiapkan untuk memimpin, melindungi warga sipil, dan tegas dalam kesehariannya. Bayangin aja nih guys, kalau calon aparatnya dididik dengan suka-suka. Mau jadi apa pelindung kita nanti? Kalau kamu nggak perlu khawatir ya, pembentukan kedisiplinan ini akan menjadikan kamu memiliki mental yang lebih kuat loh guys nantinya. Mitos ketiga, masuk PTK peraturannya ketat, udah gitu nggak bebas berekspresi.
Yakin mau masuk PTK? PTK itu monoton banget loh, gitu-gitu aja. Sehari-hari pakai seragam. Bahkan ke mall aja harus pakai seragam. Aduh, gak enak. Ucap mama yang sedang bergosip. Gak sekali dua kali ya guys, kita dengar dengan pola masyarakat bahwa masuk PTK itu seperti masuk dalam penjara pengawasan. Dan semuanya harus diatur. Padahal faktanya tuh, kembali lagi ya pada poin kedua, di mana keketatan masuk PTK dengan seleksi yang luar biasa dan gak main-main. Maka, yang ada di dalam PTK jika bukan orang sembarangan yang masih mau main-main. Selain fisik, mental mereka boleh diadu nih dengan mahasiswa pada umumnya, di mana dalam kegiatan sehari-hari, mereka sudah terbiasa dengan hidup yang disiplin. Tapi, untuk berekspresi dan menyuarakan kreativitas mereka, di dalam PTK itu sendiri banyak sekali unit kegiatan yang bisa mengasah soft skill dengan agenda yang tidak selalu monoton sehingga ya kalian bisa hiburan. Jadi ya dapat dipastikan kalau soal kebebasan berekspresi dan berkarya itu nggak dilarang sama sekali ya. Oke, gimana? Udah jelas mitos dan fakta tentang PTK? Kalau kalian sendiri berencana masuk mana nih guys? Coba komen di kolom komentar. Atau buat kalian yang mau masuk PTK di tahun ini tapi belum ada persiapannya sama sekali, sini-sini Mika mau kasih kalian trik cepat untuk lebih matang mempersiapkan masuk PTK di tahun ini. Cocok banget buat kalian kelas 12. Sesuai dengan namanya, Bimbel Akademi Taruna, dengan program camp atau menginap selama pendidikan di asrama. Meskipun lokasi kita ada di Bekasi, kalian yang ada di luar Pulau Jawa itu nggak perlu khawatir. Karena banyak kok siswa kita yang dari provinsi lain. Gak perlu khawatir karena kita akan antar jemput kalian secara gratis dari bandara sampai ke lokasi asrama karantina Akademi Taruna. Dan di sini kalian akan berjuang bersama dengan pejuang abdi negara yang lain. Cocok banget loh buat kalian yang masih mudian pada saat belajar. Karena kalian akan saling memotivasi untuk belajar bersama. Nah, kami juga berikan nih gratis layanan sebagai berikut. Tentunya, kalian akan selalu didampingi oleh guru dan coach yang profesional dengan belajar selama 24 jam per 7. Juga personal coaching, sampai pada tahap pemberkasan dan report juga tryout belajar harian. Dengan begitu, persiapan kalian lebih matang nih guys. Satu lagi, kalian akan lebih giat dan terjadwal untuk beribadah. Ingat ya, kalau kalian berjuang tanpa ingat Tuhan, terus siapa yang membantu kalian? Jangan patah semangat dan tetap harus fokus pada tujuan kalian. Semoga kalian lolos jadi abdi negara di tahun ini dan masuk PTK yang lagi kalian incar. Kalau gitu, Minka pamit dulu ya. Boleh komen di kolom komentar nih, kira-kira Minka mau bahas apa lagi? Atau buat para alumni PTK, yuk gabung di kolom komentar untuk berikan tips dan ceritain perjalanan kamu masuk PTK. Makasih udah support satu sama lain. Salam Taruna bagi semesta. See you!